Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara koperasi. Koperasi yang kami pilih adalah Koperasi Dayaguna PT Mekar Armada Jaya. Namun, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 5. 1. Isnaini Nurfadila, NPM 1810101005. 2. Maulana Yusuf, NPM 1810101061. 3. Nur Anissa Mulyani, NPM 1810101072. Profil koperasi. Nama koperasi: Koperasi Dayaguna PT Mekar Armada Jaya. Alamat koperasi: Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, nomor 11A, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nomor telepon 0293 365267. Email kodana_mgl@yahoo.co.id. Gmail kop.dayaguna@gmail.com. Instagram @koperasi-dayaguna. Facebook Smartcoop Dayaguna. Bidang Koperasi Dayaguna bekerja di bidang 1. Layanan keuangan. 2. Perusahaan peminjaman. 3. Perhimpunan kredit. Tentang koperasi. Sejarah. Koperasi Dayaguna atau yang biasa disebut Kodana merupakan koperasi karyawan dari PT Mekar Armada Jaya. Koperasi Dayaguna berdiri pada tanggal 31 Desember tahun 1985. Sampai saat ini, koperasi sudah beroperasi selama kurang lebih 34 tahun. Pertama kali Koperasi Dayaguna menjadi satu dengan PT Mekar Armada Jaya di Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 7 Magelang. Namun seiring berjalannya waktu, Koperasi Dayaguna memiliki tempat tersendiri, yaitu terletak di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo nomor 11A Magelang dan tetap menjadi bagian dari New Armada Group. Koperasi Dayaguna dipimpin oleh seorang anggota manajer yang memiliki 20 karyawan yang terbagi dalam masing-masing bagian. Anggota untuk saat ini Kodana memiliki anggota sebanyak 5.000 laki-laki dan 802 perempuan. Akta pendirian Badan Hukum nomor 104/6/J/BH-PAD/11/7/1996 tanggal 24 Juli tahun 1996 dan terdaftar di Kemenkumham per Oktober tahun 2019. Jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Koperasi Karyawan Dayaguna memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi: menjadi koperasi yang unggul yang dapat memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat, mitra pendanaan terpercaya bagi grup. Misi: 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan manfaat yang besar kepada anggota. 2. Membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan dengan pelayanan yang prima. 3. Menjadi koperasi yang dikelola dengan sistem yang transparan, profesional, dan akuntabilitas. Success with us. Struktur organisasi Koperasi Dayaguna. Teman-teman bisa mengamati seperti inilah bagan struktur organisasinya. Bisa dilihat, seorang manajer membawai beberapa bidang, antara lain bidang marketing, bidang umum, dan bidang keuangan. Dan masing-masing bidang tersebut ada bagiannya masing-masing. Teman-teman bisa mengamatinya.
Produk koperasi daya guna, di mana produk koperasi daya guna memiliki 5 produk, yaitu pinjaman koperasi, simpanan, kredit, toko, dan asuransi. Di mana pinjaman koperasi terbuka untuk seluruh karyawan atau anggota grup PT Mekar Armada Jaya dan terbagi dalam 4 jenis pinjaman, yaitu pinjaman uang, pinjaman barang, pinjaman konsumsi, dan pinjaman sembako. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Anggota baru dapat melakukan pinjaman setelah 3 bulan pertama kerja. 2. Asuransi dapat dilakukan dengan maksimal tempo waktu 4 tahun. 3. Asuransi diambil dari potongan gaji setiap bulannya. Untuk simpanan terdiri dari 3 simpanan, yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Di mana simpanan wajib bagi semua anggota atau karyawan New Armada hanya dapat diambil apabila anggota resign dan tidak ada jasa dalam simpanan wajib. Simpanan pokok, simpanan yang ditarik 1 kali pada saat menjadi anggota New Armada Group sebesar Rp5.000 dan akan dikembalikan apabila resign dan sudah tidak menjadi anggota lagi. 3. Simpanan sukarela, yaitu simpanan yang dapat diambil kapanpun dan terdapat bunga atau jasa di dalamnya. Selanjutnya, kredit. Seluruh anggota koperasi dapat melakukan kredit berupa barang. Dalam kredit, koperasi daya guna bekerja dengan toko dan brand ternama seperti Oppo, Update Sale, dan lain-lain. Selanjutnya, toko. Koperasi daya guna juga bergerak dalam bidang retail yang saat ini memiliki 4 unit toko yang terbagi, di mana 3 unit toko terdapat di Magelang dan 1 unit di Tambun. Anggota dapat melakukan pinjaman berupa pinjaman konsumsi dan pinjaman sembako sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Sistem pembayaran dapat melalui potong gaji. Jadi pada saat melakukan transaksi di toko, anggota hanya perlu menunjukkan tanda penggunaan berupa NIK serta sudah menggunakan vending machine digital yang bekerja dengan Bluemart. Untuk asuransi bekerja sama langsung dengan PT Sinarmas yang merupakan asuransi jasa untuk anggota atau nasabah pinjaman uang di koperasi daya guna. Dengan minimal peminjaman Rp1.000.000, anggota sudah langsung mendapat asuransi. Pemotongan asuransi hanya 1 kali pada saat pencairan dengan jangka waktu pinjaman 6 bulan. Perkembangan koperasi daya guna. Kodana mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan perusahaan keunggulan besar dan berorientasi sosial untuk tantangan organisasi atau perusahaan. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sumber dana koperasi karyawan dana guna. Sumber modal koperasi karyawan daya guna berasal dari model sendiri, karena sumber modelnya berasal dari simpanan pokok anggota dan simpanan wajib yang dibayarkan pada setiap bulannya oleh para anggota koperasi. Penerapan besaran suku bunga. Jasa simpanan diberikan bersama dengan pembagian SHU dan diatur sebagai berikut. Nominal simpanan kurang dari 5 juta mendapatkan jasa 0,6%. Nominal simpanan lebih dari 5 juta mendapatkan jasa sebesar 0,7%. Jasa pinjaman diatur sebagai berikut. Pinjaman dengan jangka waktu 3 tahun dikenakan jasa sebesar 1,25% per bulan. Pinjaman dengan jangka waktu 2 tahun dikenakan jasa sebesar 1,1% per bulan. Pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun dikenakan jasa sebesar 0,9% per bulan. Pinjaman dengan jangka waktu 1-3 tahun dikenakan jasa sebesar 0,8% per bulan, khusus karyawan koperasi. Administrasi diatur sebagai berikut.
Jangka waktu 1 tahun dikenakan jasa sebesar 2% per bulan. Jangka waktu lebih dari 1 tahun dikenakan jasa sebesar 3% per bulan. Minimal dan maksimal peminjaman uang di koperasi. Dalam peminjaman uang di koperasi tidak adanya batasan-batasan tertentu, namun tergantung dengan jumlah simpanan tersebut. Akan tetapi dalam sistem peminjaman akan dilihat terlebih dahulu rekam jejaknya. Sudah berapa kali dalam 1 tahun anggota tersebut melakukan pinjaman. Ada peraturan atau kebijakan dalam pembayaran, yaitu pembayaran dipotong dari secara langsung dari uang gaji. Jadi dari pihak koperasi tidak terlalu sulit untuk menagih apabila anggota yang meminjam belum membayar tagihan yang sudah jatuh tempo. Hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dirasakan sangat mendasar, yaitu tentang kepemilikan hak atas bangunan dan tanah. Karena selama ini berdirinya koperasi daya guna tersebut di atas bangunan sewa. Sewa ini berlangsung selama 3 tahun dengan menghabiskan biaya sekitar 100 juta rupiah. Untuk hambatan lainnya belum ada, dikarenakan secara umum koperasi tersebut belum pernah menemui masalah yang berarti seperti di demo massa, yang artinya bahwa masyarakat menerima keberadaan koperasi ini dan juga dampak yang baik dengan adanya koperasi ini. Yang selanjutnya ada dampak adanya koperasi. Secara umum, koperasi memberikan dampak yang positif terhadap anggotanya. Namun, bukan hanya anggotanya saja yang terkena dampak positif. Masyarakat umum pun ikut merasakan di mana koperasi ini membuka toko untuk umum dan sarana lainnya yang dapat menunjang proses perekonomian dan usaha di sekitarnya. Selain itu, berdirinya koperasi memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mensejahterakan anggotanya sesuai dengan aturan yang ada di ADART. Kebijakan yang diterapkan. Pendirian koperasi harus pada dasar hukum yang ditentukan. Kebijakan yang ada di ADART seperti karyawan harus mampu menggunakan teknologi smart card. Dengan kemajuan dalam teknologi, maka setiap ada kebijakan baru bisa langsung dibicarakan melalui grup chat. Yang mana hal ini sesuai dengan asas keterbukaan. Adanya peraturan khusus saat RHT yang mana setiap 1 bulan sekali dilakukan untuk menentukan wewenang setiap pengurus. Keuntungan koperasi dan situs web yang digunakan. Keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi Karyawan Daya Guna per Desember 2019 yaitu senilai kurang lebih 108 juta rupiah. Sedangkan situs web yang digunakan oleh Koperasi Daya Guna mencakup semua aspek di dalam koperasi, mulai dari data anggota, simpanan, pinjaman, toko, jurnal, hingga neraca. Semua data ada di dalamnya. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bentuk usaha koperasi ini sangat cocok dengan kondisi rakyat Indonesia, dikarenakan kondisi rakyat Indonesia yang saling membantu dan gotong royong. Selain itu, adanya usaha koperasi juga memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya dan untuk membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dan sarannya adalah mari kita terus meningkatkan kinerja yang ada di koperasi supaya tujuan mulia adanya koperasi tercapai dan menjadikan koperasi lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.